Kabar terbaru terus tersaji untuk Anda. Silahkan like dan subscribe channel ini. Timnas Indonesia disebut-sebut berpeluang menang saat menghadapi Australia di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencananya, Timnas Indonesia bakal meladeni tuan rumah Australia di Sydney pada Maret tahun 2025 mendatang. Lantas apa yang membuat Timnas Indonesia berpeluang menang saat meladeni kontra Australia nanti? Dilansir dari Cetak Gol IDN, Timnas Indonesia mendapat kabar baik jelang pertandingan ronde ketiga menghadapi Australia. Kabarnya skuad negeri Kangguru itu tengah dilanda masalah skuad yang berpengaruh terhadap performa di atas lapangan. Menurut laporan, ada 7 pemain penting Timnas Australia yang terpaksa harus menepi lantaran menderita cedera berkepanjangan. Ini menjadi kesempatan emas Patrick Kluivert untuk membalaskan dendamnya setelah dianggap remeh Tony Popovic. Yap, gembar-gembor Tony Popovic soal kehebatan skuad Australia nyatanya enggak terwujud. Pasalnya tim Kangguru ditimpa masalah ketika mereka harus kembali kehilangan Harry Souttar akibat cedera. Punggawa Sheffield United tersebut harus menepi selama semusim karena cedera tendon Achilles, jaringan tebal yang menghubungkan otot betis ke tulang tumit. Alhasil, bek jangkung ini dipastikan absen pada laga lanjutan Australia vs Timnas Indonesia. Absennya Souttar langsung bikin media Australia panik. Mereka khawatir tim Kangguru bakal gagal melaju ke putaran final jika sampai kalah dari Indonesia. Ini menjadi pukulan telak bagi Socceroos yang dilatih Tony Popovic. Mereka tidak hanya terancam gagal lolos otomatis, tetapi juga beresiko tidak lolos ke Piala Dunia sama sekali jika kalah dari Indonesia, tulis salah satu media asing. Kekhawatiran media Australia tersebut bisa dipahami. Pasalnya Souttar dikenal punya peran penting dalam duel udara dan permainan fisiknya yang membuat sulit penyerang lawan. Masalah Socceroos enggak berhenti sampai di situ, Popovic kembali dipusingkan dengan absennya 2 pemain lain akibat cedera, yakni bek Parma, Alexander Kirkati dan striker Portsmouth FC, Kusiniyengi. Selain itu ada 4 nama lain seperti Thomas Deng, Jordan Boss, Conor Isaac Metcalfe, dan Nestori Irankunda yang juga harus menepi. Kondisi itu justru bikin media Asia Tenggara menjagokan Indonesia. Tim asuhan pelatih Kluivert akan memanfaatkan kesempatan guna merebutkan tiket lolos, tulis Soha. Timnas Indonesia terus berbenah jelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Maret tahun 2025 nanti, skuad Garuda bakal meladeni tuan rumah Australia, lalu dilanjut Bahrain. Lantas mampukah tim asuhan Patrick Kluivert itu mengalahkan Australia dan Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia nanti? Patrick Kluivert menyebut, perbedaan ranking FIFA antara timnas Indonesia dengan Australia bak bumi dan langit. Berdasarkan ranking FIFA, Australia menempati peringkat 24 dunia, unggul 106 posisi dari timnas Indonesia di tangga 130-an dunia. Terkait hal itu, Patrick Kluivert pun mengakui bahwa laga melawan Australia takkan mudah. Namun demikian, pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa timnya takkan menyerah sebelum bertanding. Pertandingan yang akan datang tidak mudah bagi kami, sebab Australia menduduki ranking FIFA 20-an sedangkan Indonesia 130-an, katanya. Karena itu, laga ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami. Namun pemain kami tidak akan pernah menyerah, sambung pelatih berusia 48 tahun ini. Meski terpaut jauh secara ranking FIFA, namun masih ada peluang bagi timnas Indonesia untuk menumbangkan Australia di Sydney nanti. Jika menang atas Australia, timnas Indonesia tak hanya membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026, tapi juga terdongkrak ranking FIFA-nya. Masyarakat Bahrain dikabarkan makin panik jelang laga lanjutan melawan timnas Indonesia. Itu lantaran skuad Garuda bakal diperkuat pemain keturunan tambahan, di bawah asuhan Patrick Kluivert. Yap, masyarakat Bahrain menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada Maret tahun 2025 mendatang. Kabar ini sempat disampaikan Exco PSSI Arya Sinulinga dan Ketum PSSI, Erick Thohir. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Maret mendatang. Tentu hadirnya Patrick Kluivert akan menjadi magnet bagi pemain keturunan agar mau memperkuat timnas, kata Arya. Hal ini membuat masyarakat Bahrain panik mendengar kabar itu.
Sebab skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Arab Saudi. Dalam laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, skuad Garuda bisa membantai timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Tak heran banyak yang memprediksi kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Maret tahun 2025 akan membuat skuad Garuda makin menggila. Timnas Indonesia gagal mendapatkan tambahan kekuatan dari sejumlah pemain bintang keturunan Eropa yang berpotensi memperkuat skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu terjadi karena adanya pembatasan ketat dari FIFA terkait proses naturalisasi. Sebab, syarat pemain naturalisasi harus memiliki garis keturunan Indonesia yang jelas dan tidak terlalu jauh. Sementara, 3 pemain bintang tersebut memiliki darah Indonesia, tetapi tidak memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, karena alasan tersebut. Proses naturalisasi pemain keturunan merupakan salah satu strategi PSSI untuk memperkuat tim jelang laga-laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa di putaran ketiga, termasuk menghadapi tim kuat seperti Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Pertandingan pertama mendatang adalah melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 di Sydney Football Stadium. PSSI baru-baru ini menyelesaikan proses naturalisasi oleh Romeni, pemain depan berusia 24 tahun sebagai kekuatan besar di lini serang timnas Indonesia. Romeni melakukan sumpah WNI pada tanggal 8 Februari tahun 2025 di London. Namun, ada beberapa pemain keturunan Eropa yang semula akan bergabung dengan skuad Garuda, tetapi gagal memenuhi syarat akibat aturan FIFA yang ketat. Jadon Monor, striker 22 tahun yang kini bermain di Aris Limassol, Liga Siprus, sempat akan memperkuat lini depan timnas Indonesia. Monor yang mencetak 6 gol dan 1 assist dalam 21 pertandingan bersama klubnya itu memiliki garis keturunan Indonesia yang terletak jauh di buyutnya. Untuk itu, ia tidak memenuhi syarat naturalisasi sesuai regulasi FIFA, meski potensi dirinya untuk meningkatkan kekuatan lini depan timnas Indonesia sangat besar. Keputusan FIFA itu memberikan dampak langsung pada timnas Indonesia yang sedang berusaha keras untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi memang menjadi salah satu cara PSSI untuk memperkuat tim. Namun, terbatasnya pemain yang memenuhi syarat membuat tantangan semakin besar. Di sisi lain, proses naturalisasi oleh Romeni tetap memberikan harapan karena akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang gencar mencari pemain keturunan untuk memperbaiki kualitas skuad. Namun, aturan ketat FIFA membuat PSSI perlu mencari cara lain untuk memastikan skuad Garuda dapat bersaing di level internasional. Terutama dalam turnamen besar seperti Piala Dunia dan AFF Cup. Kabar terbaru terus tersaji untuk Anda. Silakan like dan subscribe channel ini.